Keramba apung masih menjadi upaya andalan warga pencari penghidupan. Dusun Bondorejo, Desa Sendang adalah pelopor keramba ikan di wilayah hulu Bengawan Solo. Luas keramba jaring apung cukup luas, sekitar 76 hektar atau 2% dari luas waduk Gajah Mungkur. Kondisi tanah di Wonogiri tak terlalu menjanjikan untuk bertani atau menanam padi. Sementara memelihara ikan di Karamba sudah bisa dipastikan hasilnya. Namun begitu, penghasilan dari Karamba ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan utama petani ikan. Ini karena modal membuat Karamba juga tidak murah. Satu keramba ukuran 36 meter persegi ini membutuhkan modal 4 juta rupiah. Jumlah itu belum termasuk biaya operasional seperti bensin kapal dan pakan ikan. Alhasil, mimpi petani Karamba untuk memperoleh penghidupan yang lebih sejahtera akhirnya pupus sudah. Ikan nila adalah ikan yang tergolong murah dan mudah perawatannya. Selain itu, pertumbuhan ikan ini cukup cepat. Tak heran jika ikan nila menjadi andalan para petani ikan mencari nafkah. Namun, masalahnya, konsumsi pakan ikan nila sangat besar. Ikan nila membutuhkan pakan sebanyak 3% dari bobot tubuhnya setiap hari. Dalam satu hari, satu kelompok petani bisa menghabiskan 150 kuintal pakan ikan. Jumlah pakan ikan yang sangat besar setiap harinya kerap kali menyisakan endapan pada dasar waduk. Pemilihan pembuatan keramba jaring apung tradisional ini harus di sini, di waduk ini. Kenapa? Ya kalau di daerah sini memang nggak ada ini, nggak ada tempat lain ya, nggak ada waduk-waduk lain. Apakah ada pengaruh karena ada PLTA-nya atau seperti apa? Ya salah satunya yang kita cari adalah bendungan, ada bendungan ini ya. Kalau di kali-kali kan nggak ada apa namanya, aliran yang mengalir, tapi kemudian airnya kurang bagus. Kalau ini ada bantuan dari Iya, bendungannya, betul. dari PLTA tadi ya? Betul. Endapan di dasar waduk sebenarnya tak hanya merugikan PLTA, namun juga petani keramba. Tebalnya endapan mengakibatkan air tak mengalir, padahal jenis ikan petani umumnya jenis ikan air deras. Ancaman kekurangan oksigen di keramba pun bisa menyebabkan kematian massal ikan kapan saja. Ya pemirsa, memang ikan nila mudah untuk dipelihara, namun kabarnya tidak di Hulu Bengawan Solo ini pemirsa. Karena di Hulu Bengawan Solo ini banyak sekali terkandung endapan yang membuat ikan tidak mampu bertahan hidup lebih lama, terutama pada saat musim hujan mulai tiba seperti saat ini. Jika proses sedimentasi waduk tak segera dicegah, bukan tidak mungkin banyak warga yang lagi-lagi kehilangan pekerjaan dari tambak dan keramba. Perjalanan saya lanjutkan menuju Dusun Jatinom, Desa Gedong di Kecamatan Ngadirojo. Selain menjadi desa langganan banjir, Dusun Jatinom juga menjadi contoh daerah hulu Bengawan Solo yang juga sering mengalami kekeringan ekstrim di Kabupaten Wonogiri. Kekeringan di daerah ini membuat hampir seluruh warga beralih menjadi petani singkong. Kini Desa Gedong lebih dikenal dengan Desa Sentra Tepung Tapioka di Jawa Tengah. Di desa ini, hasil panen singkong diolah menjadi tepung tapioka. Ya pemirsa, memang proses seperti ini merupakan salah satu proses yang paling tepat untuk membuat tepung tapioka yang berkualitas. Karena zat cyanida atau racun zat biru yang terkandung di dalam kulit singkong ini sangat penting untuk dihilangkan dengan cara proses yang tepat seperti mulai dari perendaman, penggilingan, dan juga penyaringan nantinya. Singkong parut kemudian diperas untuk diambil saripatinya. Saya cukup terkesima dengan alat yang mereka pakai, masih tradisional.
Sudah 3 tahun berjalan, desa ini menghasilkan ribuan ton singkong pada saat panen raya. Tapi alat yang digunakan masih sederhana seperti ini pemirsa. Setelah diperas, pati singkong kemudian dijemur selama 3 hari. Sementara pati singkong yang sudah kering langsung dihaluskan dengan mesin. Tepung tapioka dijual Rp6.500 sampai Rp7.000 per kilogram. Sementara sisa ampasnya masih bisa dijadikan uang, dijual Rp500 per kilonya. Saat musim panen, satu kepala keluarga di desa ini mampu mengolah hingga 1 ton singkong untuk sekitar 300 kg tepung tapioka. Untuk masyarakat petani itu menjual ke tengkulak dulu, lalu harganya emang lebih rendah karena untuk ke pabrik sendiri untuk petani kesulitan karena pabrik ada semacam DO, jadi dia ada punya pelanggan khusus untuk menjual hasil singkong itu. Jadi petani-petani belum dapat koneksi. Selama ini belum. Tepung tapioka warga akan dijual ke pabrik tepung di kota. Namun kabarnya, tepung tapioka warga dijual kembali oleh pabrik ke kota-kota besar, bahkan hingga ke Australia.